Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Setiawan dengan nomor NPM 193510173, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Adalin. Pendahuluannya ditemukan oleh Whitrow and Hopf pada tahun 1960. Arsitekturnya mirip dengan perseptron. Perbedaan dengan perseptron adalah dalam hal modifikasi bobotnya. Bobot dimodifikasi dengan aturan delta, sering juga disebut less mean square. Selama pelatihan, fungsi aktivasi yang dipakai adalah fungsi identitas, seperti net sama dengan delta x kali w tambah b. Y sama dengan f net sama dengan delta x kali w tambah b. Kuadrat selisih antara target T dan keluaran jaringan F merupakan error yang terjadi dalam aturan delta. Bobot dimodifikasi sedemikian hingga errornya minimum. Ya, seperti kita jabarkan, delta W sama dengan A T kurang Y X. Dengan A merupakan bilangan positif kecil, umumnya diambil sama dengan 0,1. Setelah proses pelatihan selesai, Adalin dapat dipakai untuk pengenalan pola. Untuk itu, umumnya dipakai fungsi threshold bipolar. Meskipun tidak menutupi kemungkinan digunakan bentuk lainnya. Fungsi threshold bipolar yaitu inisialisasi semua bobot dan bias dengan bobot dan bias hasil pelatihan. Untuk setiap input masukan bipolar X, lakukan seperti set aktivasi unit masukan X sama dengan S, I sama dengan 1, N. B-nya, hitung net vektor keluaran. Seperti net sama dengan delta X kali W tambah B. C-nya, kenakan fungsi aktivasinya. Seperti Y sama dengan 1 jika Fn lebih besar 0. Jika kalau min 1, Y sama dengan min 1 jika Fn lebih kecil dari 0. Cek selisih T dengan Y. Jika T kurang Y sama dengan 0, perbaiki bobot pola dengan persamaan. W baru sama dengan W lama ditambah A kali T kurang Y kali X. B baru sama dengan B lama ditambah A kali T kurang Y. Jika T kurangnya sama dengan 0, maka W baru sama dengan W lama dan B baru sama dengan B lama. Setelah semua data latihan diuji, kemudian cek nilai delta W. Apabila nilai delta W lebih besar dari batas toleransi, maka lakukan perulangan proses learning untuk siklus berikutnya. Apabila nilai delta W lebih kecil dari batas toleransi, maka proses learning selesai. Oke, ini untuk codingannya. Di sini kita pakai public class-nya itu Adalin sama main Java. Untuk public class Adalinnya, sini saya pakai private float X dengan 2 array. Untuk private float W saya memakai 1 array.
private float delta W saya memakai 1 array. Untuk private float T saya memakai 1 array juga. Untuk private float net, net ini maksudnya itu fungsi summary-nya. Kalau private float B, kalau B ini maksudnya itu bias. Untuk private float delta W max, private integer efforts, private integer max efforts, private float alpha sama apa ini bisa kita bilang mendeklarasikannya itu kita buat alpha sama dengan 0,1 atau untuk max errornya kita sama dengan 0,05. Nah, ini private inisialisasinya. Sini kita buat new floatnya itu 4 baris 2 data. Terus untuk T-nya new floatnya kita buat 4 baris. Untuk W-nya kita pakai new float array-nya 2. Delta W sama dengan new float array-nya 2 juga. Untuk for integer I sama dengan kecil dari 2 sama dengan I plus plus. W sama dengan W-nya itu sama dengan 0,0. Kalau untuk delta W-nya kita buat 0,0 juga. Untuk biasnya kita buat 0,0 juga. Untuk delta W max-nya sama dengan 0,0 juga. Net 0,0, efforts-nya 0. Untuk max efforts-nya sama dengan 10 kita buat. Nah, di sini kita buat private integer f-nya tuh float-nya tuh di sini if-nya tuh net kecil dari 0 terus return-nya tuh min 1. Maka sebaliknya kalau kita buat net besar dari 0 maka return-nya itu 1. Terus untuk private void training-nya kita sini pakai efforts plus plus. Nah, ini kalau yang ininya ini yang keberapanya, efforts yang keberapa. Terus ini untuk outputnya. Netnya T kurangnya delta W1 delta W2 delta B W1 W2 B. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Rumus-rumusnya net sama dengan X kali W tambah X kali W tambah B. Tuh delta W-nya sama dengan alpha kali T kurang net kali X. Kalau untuk W sama dengan W tambah delta W. Kalau untuk delta W sama dengan alpha kali T kurang net kali X. Kalau untuk W sama dengan W1 W tambah delta W. Untuk biasnya B sama dengan B tambah alpha kali T kurang net. Untuk if delta W besar dari delta W, di sini delta W-nya 0, di sini 1. Untuk delta W max-nya sama dengan delta W. Untuk delta W max sama dengan delta W. Ini 1. Nah, kalau ininya ini source-nya kan. Nah, sini max error-nya itu kecil dari delta W max-nya. Nah, di sini public mapping ya. Ada float x1 sama float x2. Untuk netnya tuh sama dengan W kali X tambah W kali X tambah B. Nah, ini return-nya tuh fnet. Nah, oke. Di sini kita akan mencoba run-nya atau melihat output-nya. Oke, tunggu. Ya agak nunggu dulu, agak berapa lama juga. Enggak lama juga sih.
Oke, ada timbul outputnya ya. Nah, di sini outputnya udah timbul metode nya. Di sini ada output ke 1 net 1 t kurang y delta, terus output kedua juga nih. Nah, ini data-datanya. Terus ini output ketiga juga datanya, delta w nya nih 0,6. Terus output keempatnya, nah ini output kelimanya juga nih, terus bawahnya ini ada juga pengenalan pola AND atau bilang, dan itu 1 dan 1 hasilnya 1, 1 dan min 1 hasilnya min 1, kalau min 1 1 hasilnya 1, kalau min 1 min 1 hasilnya min 1. Di sini kan, di sini udah ada runnya sama outputnya. Jadi ini udah sukses silakan. Oke, cukup sampai di situ aja. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.